Hai guys, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Ustadz Masta Al-Qurasy Official. Hari ini saya akan membahas fenomena yang terjadi di khususnya Indonesia berkaitan dengan malam Jumat Legi. Sekarang kan hari Jumat Legi. Kalian sudah nyekar ke orang tua, makam orang tua? Segera disekar guys, bukti kalian sebagai anak yang baik. Sebelum saya cerita panjang kali lebar sama dengan luas cerita saya, jangan lupa like, komen, serta subscribe channel saya ini supaya kalian update dan saya lebih mengembangkan video saya ini atau channel saya ini. Oke guys, untuk mengawali cerita kita, asal usul dari kenapa kita harus nyekar ke orang tua itu adalah sejarah guys. Jadi kita diwajibkan untuk mendoakan orang tua sebagai bukti kita berbakti pada orang tua. Oke. Jadi sebenarnya sih dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis riwayat Muslim, kita nggak harus tiap Jumat Legi sih ke sana ya. Seingat kita, sekangen kita sama orang tuh terserah mau kapan pun, sebenarnya boleh, nggak harus Jumat Legi guys. Tapi kenyataan yang sekarang terjadi adalah banyak orang-orang musyrik karena menyalahgunakan Jumat Legi ini guys. Jadi setiap orang yang nyekar Jumat Legi itu mereka minta maaf, minta doa kepada orang-orang tua mereka. Padahal itu adalah salah guys. Mereka harus mendoakan, bukan minta doa, karena mereka yang sudah meninggal dia tidak bisa ngapa-ngapain selain menerima amal ibadah kita sebagai anaknya, keluarganya. Hanya itu yang mereka bisa, amal perbuatan almarhum itu yang bisa mereka terima. Jadi kalau mendoakan kita yang ada di dunia masih hidup itu nggak mungkin. Jadi kalaupun minta doa kepada orang tua, ketika ada orang tua yang masih hidup, kalian sepantasnya adalah minta doa. Jangan karena mereka tua kemudian miskin, kalian sudah kaya kalian nggak minta doanya, itu salah guys. Kalian kaya juga karena mereka berjuang banyak demi menghidup kalian, demi sukses. Jadi apapun keadaan orang tua kita harus wajib membantu, mendoakan. Saya juga nggak banyak omong karena saya juga sampai saat ini belum bisa membagikan orang tua. Melihat orang tua saya bisa senyum dengan anak istri saya itu merupakan kebahagiaan. Ketika yang bersangkutan ibu saya sakit, marah atau kecewa karena perilaku kita sebagai anaknya, saya sebenarnya menangis karena belum bisa membagikan mereka. Oke, kita kembali ke topik bahasan Jumat Legi. Jumat Legi ada beberapa ritual. Yang pertama adalah sandingan ya. Sandingan Jumat Legi setiap malam habis maghrib, biasanya sebelum maghrib, biasanya orang-orang tua atau kita yang meneruskan tradisi itu menyiapkan sesajen, entah itu kue, jajan pasar, bunga yang ditaruh di gelas dikasih air, kopi teh, dengan harapan almarhum atau leluhur kita mampir ke rumah memberi doa pada kita. Dan buktinya apa? Ketika ada kopi yang kemudian rendem atau ambles, mereka minum dan suka. Padahal itu kalau kita amati, jadi kopi ambles itu karena dingin, karena matang kopinya ya, bukan karena almarhum minum kopi. Jadi itu harus diluruskan. Jadi tidak ada namanya orang pulang ke rumah kemudian minum kopi dan memberikan kalian kebahagiaan, itu tidak ada. Yang memberikan kebahagiaan adalah yang memberi kebahagiaan kita adalah Allah semata. Tidak ada almarhum, itu tidak ada yang memberikan kebahagiaan kecuali doa. Ketika itu yang bersangkutan orang tua kita masih hidup, beliau memberikan doa pada kita. Oke guys, jadi mohon digarisbawahi, mohon
pahami juga bahwa Jumat Legi itu adalah tradisi orang zaman lampau. Ketika kita mengamalkannya, mohon jangan musyrik, ya, jangan musyrik dengan semua perilaku itu. Misalnya kalau kita nggak mendoakan ke almarhum, nanti kita akan terbawa sial, atau nggak sukses, atau aku kalau mau ini mau itu harus minta doa restu, minta doa kepada almarhum di kuburannya pas Jumat Legi dan lain-lain. Itu adalah pernyataan yang salah. Jadi apa yang harus kita buat saat Jumat Legi, kalau kita tradisi melanjutkan tradisi, ya boleh aja. Kalau dari ajaran Islam saya nggak mendiskriminasikan itu NU atau Muhammadiyah. Kalau dari keyakinan saya itu baik-baik saja mengikuti tradisi lampau, tapi jangan sampai musyrik. Atau kalau aku enggak musyrik itu gimana? Jadi ketika kita nggak melakukan kegiatan tersebut, kita merasa berdosa, kita merasa nggak seret atau nggak apal untuk melakukan apa-apa. Jadi jangan sampai. Jadi ketika kita cuma lagi kalau mau melanjutkan tradisinya monggo, tapi jangan sampai kita minta pada almarhum, tapi doakan almarhum, ya, bacakan ayat kursi atau doa sebisanya. Kalau kalian memang nggak bisa ayat kursi, kemudian apa ya Pak, ayat kursi, maaf, Yasin maksudnya. Ya kalau Islam itu biasanya Yasin atau doa-doa yang kalian bisa. Okay? Jadi tata caranya pun harus diikuti sesuai syariatnya. Jadi ya syukur-syukur lebih bagus ketika kita mendoakan orang tua, kita juga mendoakan leluhur, mendoakan kaum muslimin dan muslimat semuanya agar semua berkah. Oke. Terima kasih. Ini pembahasan kita untuk Jumat Legi. Kalau ada pertanyaan boleh dikonsultasikan atau tulis komentar di bawah, nanti yang saya bersedia jawab. Kalau jawaban itu sangat singkat ya bisa saya jawab di Instagram. Kalau ada pembahasan yang sangat panjang nanti bisa buatkan konten. Oke? Tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan di masa pandemi ini. Jangan lupa doa orang tua dan sholawat kepada Nabi. Oke? Tetap semangat. Salam gojlok bermartabat. Oke?